Wah, senang sekali melihat ini. Bu, seru banget. Kegiatan ini apa bentuk asesmennya? Hah? Bagaimana asesmen dalam berprojek? Asesmen merupakan komponen fundamental dalam pembelajaran tidak terkecuali pembelajaran proyek. Asesmen sendiri merupakan proses mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi atau data tentang murid-murid saat belajar. Asesmen juga dapat ibu dan bapak guru gunakan untuk mengukur kemajuan murid-murid menuju tujuan pembelajaran spesifik yang sudah ditetapkan. Lalu, yang masih menjadi pertanyaan besar bagi ibu dan bapak guru mungkin tentang bagaimana dengan asesmen pada kegiatan berprojek. Apakah sama dengan asesmen pada pembelajaran intrakurikuler biasa atau seperti apa? Pada dasarnya, asesmen pada kegiatan berprojek di tingkat PAUD memiliki prinsip yang tidak jauh berbeda dengan kegiatan intrakurikuler. Namun, ibu dan bapak guru hendaknya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan berikut ini saat merancang asesmen proyek. Pertama, metode asesmen hendaknya mempertimbangkan keberagaman kondisi murid-murid dan aktivitasnya. Kedua, ibu dan bapak guru hendaknya mempertimbangkan tujuan pencapaian proyek. Ketiga, asesmen formatif di awal dan sepanjang proyek dan asesmen sumatif hendaknya memiliki keterkaitan. Terakhir, jelaskan tujuan asesmen, dan bahkan jika memungkinkan, ibu dan bapak guru melibatkan murid-murid dalam proses asesmen. Ibu dan bapak guru perlu mengingat bahwa tujuan dari asesmen proyek adalah untuk mendapatkan informasi perkembangan dan belajar murid selama berprojek. Selain itu, diharapkan juga dari asesmen proyek yang dilakukan, ibu dan bapak guru mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan berprojek selanjutnya ya. Sekarang, waktunya kita membahas tentang instrumen apa saja ya yang dapat ibu dan bapak guru gunakan dalam kegiatan berprojek. Dalam konteks kegiatan berprojek pada tingkat PAUD, instrumen yang digunakan bisa sama dengan yang ibu dan bapak guru gunakan dalam kegiatan intrakurikuler. Terdapat 4 instrumen yang dapat ibu dan bapak guru gunakan dalam mengumpulkan data-data murid selama berprojek, yaitu catatan anekdot, foto berseri, checklist, dan hasil karya. Mari kita simak pemaparan tentang apa dan bagaimana masing-masing dari 4 instrumen ini sehingga ibu dan bapak guru dapat terapkan dalam kegiatan berprojek pada tingkat PAUD. Instrumen yang pertama adalah catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan catatan deskripsi berupa narasi singkat berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan catatan anekdot ini, ibu dan bapak guru dapat mengikuti kemajuan murid-murid dari waktu ke waktu sesuai dengan dimensi, elemen, dan subelemen yang sudah ditetapkan dalam proyek. Untuk menghasilkan catatan anekdot yang berkualitas, ibu dan bapak guru perlu mencermati hal-hal berikut. Mencatat informasi spesifik terkait apa yang sedang dilakukan murid untuk menghindari catatan yang kurang jelas. Jadilah pengamat yang netral dan tidak bias. Hindari kalimat asumsi. Hendaknya saat melakukan pengamatan, guru berada dalam posisi yang dekat dengan perilaku dan percakapan murid-murid. Atur dan kelolalah catatan anekdot dengan rapi dan baik. Selanjutnya adalah instrumen asesmen berupa foto berseri. Foto berseri adalah bentuk dokumentasi dari proses pembelajaran murid-murid yang sangat berguna sebagai salah satu instrumen asesmen dalam kegiatan berprojek. Foto berseri ini memungkinkan guru untuk mengumpulkan data sekaligus mendokumentasikan murid-murid selama berprojek. Ketika memotret murid-murid dalam kegiatan berprojek, ibu dan bapak guru perlu mencermati pertanyaan seperti apa yang dilakukan dan apa yang terjadi pada murid-murid saya, sehingga ini merupakan hal yang sangat penting untuk saya mendokumentasikannya. Ibu dan bapak guru mungkin dapat memotret murid-murid saat menyusun karya, saat murid-murid sedang berdiskusi dengan kelompoknya, atau saat murid-murid menyampaikan ide dan gagasannya. Sama halnya dengan catatan anekdot, saat kita memberikan keterangan setelah fotonya kita susun, hindarilah kalimat asumsi dan tulislah fakta yang terjadi di lapangan. Tabel checklist merupakan salah satu instrumen asesmen yang digunakan untuk menilai hasil pembelajaran spesifik yang berkaitan dengan suatu topik. Tabel checklist dapat membantu guru untuk memfokuskan pengamatan di mana terdapat kejelasan tentang gambaran perilaku atau tindakan tertentu yang sesuai dengan kriteria keberhasilan atau kriteria target pembelajaran. Dalam kegiatan berprojek, ibu dan bapak guru dapat menyusun tabel checklist dengan indikatornya menggunakan kalimat
pada alur perkembangan dimensi di akhir fase PAUD sesuai dengan subelemen yang dipilih. Pada praktiknya, kalimat tersebut dapat dimodifikasi sesuai aktivitas dan perkembangan murid, sehingga pada saat kita menyusunnya di tabel checklist, kita mempunyai indikator yang lebih jelas dan lebih terukur sesuai dengan cara perkembangan murid. Cara pengisiannya, Ibu dan Bapak dapat memberikan tanda centang pada kolom sudah muncul jika indikator sudah terlihat pada murid. Berikan juga catatan sebagai data atau bukti yang autentik atas indikator tersebut. Hal-hal yang dibuat murid-murid selama kegiatan berprojek merupakan bagian penting dalam asesmen. Oleh karena itu, hasil karya menjadi instrumen selanjutnya yang dapat Ibu dan Bapak Guru gunakan sebagai asesmen project. Hasil karya umumnya digunakan sebagai asesmen sumatif project, di mana instrumen ini memungkinkan Ibu dan Bapak Guru untuk fokus pada hasil pekerjaan yang sudah dihasilkan oleh murid-murid selama berprojek. Sebaiknya, Ibu dan Bapak Guru juga mengumpulkan data sepanjang murid-murid merancang dan membuat hasil karya sebagai data pendukung, sehingga proses murid-murid selama berprojek dapat terdokumentasi juga, tidak hanya hasil akhir proyek. Ibu dan Bapak Guru, itulah tadi penjelasan mengenai 4 instrumen assessment project yang dapat digunakan beserta contohnya. Saat merancang modul project, sesuaikanlah teknik dan instrumen assessment yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan murid dan aktivitasnya. Yang perlu Ibu dan Bapak Guru selalu ingat bahwa dalam asesmen proyek tingkat PAUD, guru hendaknya lebih memfokuskan untuk melihat atau mengamati atau mendokumentasikan seluruh perilaku dan tindakan murid-murid selama berprojek sebagai hasil pelaksanaan kegiatan berprojek. Selamat mencoba, salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru.